Shalom, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali PGSSI pada malam hari ini bisa bertemu kembali kita di Zoom meeting ini. Dan pembahasan pada malam hari ini berjudul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Dan narasumber tetap kita adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Nah, sebelum memulai acara ini, saya ingin beritahukan kepada seluruh partisipan agar mikrofonnya dalam posisi di mute supaya rekamannya nanti jernih ya, bagus untuk didengar bersama-sama. Dan apabila mau bertanya nanti boleh tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dan juga yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti akan saya panggilkan. Namun pastikan menggunakan nama yang asli dan juga nanti apabila mau bertanya langsung tolong dibuka kameranya. Baik, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dilayangkan oleh Dr. Reynold Malingkas. Ya, Dr. Reynold Malingkas. Mohon untuk doa. Ya, silakan Dr. Reynold, doa buka. Oh, belum di-mute? Oh, belum di-unmute ya, sebentar. Sebentar ya. Oke, bentar. Sebentar, Dr. Reynold. Ya, sudah? Tolong Oke. unmute. Sudah, terima kasih. Kedengaran suara saya? Ya, lebih keras lagi. Silakan Dr. Reynold. Baik, mari sama-sama kita berdoa, kita merendahkan diri kita pada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, pada malam hari ini dan pagi hari di Amerika, kami datang padamu. Dapat syukur, terima kasih, kami telah bersama-sama dan kami pada sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, kami dapat membuka akan hari Sabatmu, dan pada saat ini kami akan mempelajari sekolah Sabat yang telah sediakan bagi kami, dan sekolah Sabat itu akan dibahas oleh terima kasih Tuhan sudah mengirimkan Pendeta Kuntara sehingga kami dapat bersama-sama dipimpin dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Dan kami akan membagikan pelajaran ini pada esok hari pada saudara-saudara kami, umat kami masing-masing. Memberkati akan kami, kirimkanlah Roh Kudus-Mu pada kami semua terdiri pada Pendeta Kuntara. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah ini kami dapat belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Dr. Reynold. Oke. Ya, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Kuntara untuk membawakan materinya. Dan kita akan selesai tepat pada waktunya. Baik, selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia, Filipina sampai ke Tiongkok. Selamat siang untuk mereka di Eropa. Saya lihat ada yang dari Netherlands, Korisanger, dan selamat pagi untuk mereka yang di Amerika. Ya, kita bersyukur kita akan belajar bersama-sama satu pelajaran yang sangat penting. Ya, baik saya akan share screen. Oke. Kita lihat judul aslinya dalam bahasa Inggris How God Rescues Us, ya, rescue. Jadi kalau ada kecelakaan bagaimana seorang terjebak atau diculik, kemudian bisa di rescue, ya, diselamatkan. Oke, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kemudian untuk pendahuluan saya lihat cukup bagus sekali untuk ambil pendahuluan yang ada dalam pelajaran kita, yaitu tentang Jessica McClure. Oke. Kemudian mengapa pelajaran ini penting. Dan ini Jessica McClure, ya. McClure umur 18 tahun jatuh ke sumur yang dalamnya 7 meter lebih, yaitu di Midland, Texas. Dan istri saya dapatkan itu sumurnya, ya, gambarnya. Jadi Anda bisa tunjukkan juga ini kalau bisa mengajar pakai PowerPoint. Oke, inilah sumurnya yang si Jessica ini jatuh. Oke. Jadi untuk 58 jam anak tersebut berada dalam sumur sebelum tubuhnya dapat diselamatkan.
usaha penyelamatan yang ditonton oleh banyak orang dari seluruh dunia, ya, sangat menggetarkan bagaimana ini anak yang hanya umur 18 bulan ya bisa diselamatkan dari sumur tersebut, ya. Kemudian, kisah ini menggambarkan apa yang digambarkan oleh Paulus, Allah menyelamatkan manusia yang juga disaksikan oleh seluruh dunia, bukan seluruh alam semesta, kehebatan daripada apa yang Tuhan telah buat. Baik, pelajaran ini penting sebab kita belajar bagaimana seriusnya ya upah dosa ya atau akibat dosa yang kita telah buat ya. Kita belajar kasih Allah yang agung yang berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan manusia. Kita belajar bahwa keselamatan hanya dengan kasih karunia saja ya, Tuhan yang berusaha untuk menyelamatkan kita. Kita belajar keselamatan hanya dengan usaha Allah, bukan manusia ya. Kita belajar bagaimana kita dapat keselamatan itu ya. Baik, dengan sini ada banyak hal-hal lagi yang kita bisa lihat pentingnya pelajaran. Silakan, siapa yang baca ini? Daniel ya, Efesus 2 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan, Danielnya sedang tidak sehat badannya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Oke, ya kita lihat, poin-poin yang sangat penting, saudara-saudara bisa tanya kepada anggota kelas, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, ya. Maka beberapa poin yang saya masukkan di sini untuk ide, keselamatan adalah inisiatif daripada Allah, ya. Kita ingat pada saat Adam dan Hawa jatuh kan langsung Tuhan, ya, mencari manusia. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif daripada Allah. Allah kita adalah Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih karunia, ya. Iya, mau tidak mau Allah tidak bisa ada jalan dan hanya menyelamatkan manusia. Sama seperti orang tua yang coba berusaha untuk menolong anaknya. Walaupun anaknya itu mungkin nakal atau melakukan kejahatan, ia akan tetap mengasihi dan berusaha ya untuk menolong anaknya. Jadi rahmat dan kasih karunia diberikan dengan limpah ya, dengan luar biasa. Tidak peduli berapa besar jatuhnya kejahatan kita, Tuhan akan selalu berusaha untuk menjangkau dengan segala macam cara supaya kita bisa kembali. Oleh sebab kasih karunia-Nya kita bisa hidup, ya kehidupan manusia adalah oleh sebab kasih karunia Allah. Kehidupan kita adalah kehidupan bersama dengan Yesus, ya. Dan itulah yang menghasilkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa Yesus kita tidak akan berhasil. Walaupun telah mati sebab kesalahan, kita dapat diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Ya. Jadi semua kita sudah mati, tapi kita dapat diselamatkan oleh kasih karunia. Baik, nah kita coba bagi pelajaran ini dalam 3 bagian, ya mati dalam pelanggaran dan dosa, kemudian rencana penyelamatan Allah, dan bersukacita dalam kasih karunia-Nya. Baik, kita coba lihat satu persatu bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kondisi manusia tanpa Yesus. Silakan. Siapa yang baca, Peggy atau Daniel atau? Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Efesus 2 ayat 1-3. Jadi kembali Paulus membahas tentang apa yang terjadi masa lalu. Kamu dahulu, ya, ya, itu bisa berbicara juga tentang hidup kita, bukan? Dahulu, ya, sudah mati, ya, karena pelanggaran-pelanggaran. Bukan berarti bahwa mati secara tubuh, tapi secara kerohanian, ya, ataupun juga nasib kita akan mati dan mati untuk selama-lamanya, ya. Kamu sudah mati, ya. Kamu hidup di dalam karena yang mengikuti jalan dunia ini ya dan kita akan coba lihat
beberapa poin di sini, ya jalan hidup dunia itu adalah hidup menurut hawa nafsu daging, ya. Itu adalah satu hidup yang berdasarkan kematian, oleh sebab kita punya rohani yang sudah mati, oke. Kemudian, kita lihat, oh ini sebetulnya, eee, nanti Peggy boleh tolong delete ini ada di minggu yang lalu. Saya sudah delete tadi tapi rupanya, eee, Nggak di-save masih mungkin habis delete. heeh, iya, Iya eee, iya. oke nanti sudah selesai sebelum dikirim, di-delete dulu yang ini. Oke, kemudian bagaimana kuasa pangeran yang di udara ya mencoba dengan kuasanya untuk membawa kepada kematian secara pikiran dan rohani gitu. Penguasa di udara, oke. Eee, jadi kita lihat tentang kejahatan manusia, Kejadian 3 ayat 1 sampai 4 kita ingat bagaimana, kata-kata Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa kalau mereka makan itu buah, maka mereka akan mati. Tetapi, apa yang dikatakan oleh, ular itu yang menggambarkan setan bahwa kamu tidak akan mati, ya. Jadi, usaha daripada, setan yang coba untuk menjatuhkan manusia. Baik, kemudian kita coba lihat usaha daripada setan yang lain dalam menjatuhkan akan Yesus. Matius 4 ayat 3, boleh tolong baca? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Matius 4 ayat 3. Oke, jadi memang inilah yang selalu dibuat oleh, setan untuk menggoda akan manusia, ya. Dia menggunakan segala macam cara. Kemudian, Yohanes 8 ayat 44. Lalu datang, sorry. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Oke. Jadi, setan adalah pendusta, dia sudah membohong dari awalnya dan dia coba berusaha. Dan apakah yang dia buat sekarang untuk kita? Oh, lebih banyak harta kamu, lebih berbahagialah kamu, ya. Jadi makanya banyak sekali orang yang berusaha dan melupakan keluarga dan sebagainya, memikirkan bahwa harta akan memberikan kebahagiaan, kemudian mereka coba gunakan segala macam cara untuk dapatkan, kekayaan, ya. Dan sering kita dapatkan berita-berita bagaimana orang harus melakukan korupsi ataupun banyak sekali masalah yang kita dengar. Itu hanya oleh sebab mengikuti akan, ya, kehendak, ya, daripada setan yang menjadi sumber kebohongan. Baik, mengapa kematian dalam pelanggaran dan dosa digambar sebagai nafsu daging manusia? Silakan. Efesus 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Efesus 2 ayat 3. Teruskan. Efesus 5 ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Oke, jadi terima kasih. Kembali Paulus coba berbicara tentang apa yang terjadi kepada mereka pada masa yang lalu. Sebenarnya dahulu kami semua, jadi termasuk Paulus sendiri, ya. Jadi mempunyai latar belakang, ya, mempunyai masa lalu, oke, yaitu hidup dalam hawa nafsu daging, ya. Dan, permasalahannya sering sekali kita dapatkan orang Kristen yang masih mempunyai hawa nafsu daging, ya, ya. Jadi mungkin, sudah selalu ke gereja dan sebagainya, tetapi, kebiasaan-kebiasaan lama yang masih belum dapat dikalahkan, ya. Jadi, ada istilah katakan Kristen yang punya nafsu daging.
sedangkan kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Jadi semua itu pelanggaran akan membuat satu murka kepada Tuhan. Baik, siapa yang dapat mengalami gambaran Paulus mengenai Paulus, eee, manusia ya di bawah kuasa setan, sorry ini harus diperbaiki, Peggy, ya. Mengenai manusia di bawah kuasa setan yang mencoba untuk menemukan hidup yang berarti dengan memuaskan nafsu daging, ya. Eee, jadi yang dimaksudkan orang, ini adalah sharing ya mungkin ada pengalaman-pengalaman mengenai manusia yang ya di bawah kuasa setan, ya. Yang mencoba menemukan hidup yang berarti dengan memuaskan nafsu daging, ya. Termasuk umat Tuhan, ya. Kita ambil contoh dengan, Daud misalnya, ya. Dia coba menjustifikasi atau melegalkan segala cara ya, untuk memuaskan dia punya nafsu daging, ya. Kita dapatkan dari waktu ke waktu di mana, umat Tuhan atau yang disebut Kristen juga memenuhi akan ya nafsu daging ya, dan melupakan akan, keadaan bahwa sebetulnya sudah menjadi orang yang mengenalkan Tuhan. Baik, ungkapan Paulus ya, eee yang dia maksudkan oleh setiap pelanggaran-pelanggaran dan dosa, menyoroti 3 aspek utama dari kondisi manusia yang jatuh. Pertama, mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, menunjukkan kematian literal. Dosa pada dasarnya bertentangan dengan Allah dan kehidupan, ya. Dan itu berarti bahwa kita akan mati dan bahkan mati untuk selama-lamanya. Tetapi yang kedua, mati dalam pelanggaran dan dosa adalah kondisi rohani dan moral, ya. Jadi hidup yang masih tetap di dalam nafsu daging, ya, yaitu pelanggaran-pelanggaran moral, dia mati secara rohani. Kemudian, ketiga akibatnya mati karena pelanggaran menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak mampu mengatasi tarikan gravitasi lubang hitam dosa. Artinya kita ingin ya untuk berubah tetapi tidak bisa ya. Itu adalah keadaan yang mati. Jadi bukan hanya kehidupannya saja yang mempunyai kondisi rohani dan moral yang mati, tetapi dia tidak punya kuasa untuk mengubahkan dirinya, ya. Dan memang kita semua tidak mempunyai kuasa untuk mengubah diri kita. Makanya sangat penting sekali bahwa kita dapat mempunyai waktu dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, sehingga cara berpikir kita akan, berubah. Kita harus selalu dipenuhi dengan firman Tuhan, ya. Saya, eee, mungkin untuk pengalaman ya, saya setiap hari berusaha untuk dengar firman Tuhan, sekarang melalui, audio, oke. Sudah apa yang kita buat ya, begitu bangun ya, tadi saya sudah dapatkan, mendengar lagi, sudah tiba kepada ulangan, ini sudah yang kedua. Maksudnya sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu, sekarang sudah kembali lagi, masuk lagi kepada Kejadian, Keluaran, ya Imamat, kemudian sekarang sudah Ulangan. Oke, eee eee yang kami dengar kembali. Jadi supaya pikiran itu dipenuhi terus dengan firman Tuhan, ya, dengan firman Tuhan. Dan kalau sudah pikiran itu dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan punya kuasa untuk yang lebih kuat untuk menghadapi akan tantangan hidup. Baik, apakah yang Allah telah capai saat kita mati dalam pelanggaran dan dosa kita? Ya, silakan dibaca lagi. Ini dari Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi inilah yang terjadi bahwa tetap ya, hidup di dalam ya, di dalam, nafsu daging ataupun mengikuti atau taat kepada penguasa ya, kerajaan, angkasa. Itu roh yang terus-terus bekerja untuk orang durhaka. Kemudian, mengapa Allah memulai rencana penyelamatan? Ya Efesus 2 ayat yang keempat.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Efesus 2 ayat 4. Oke, jadi inilah yang menyebabkan Allah mencari manusia dan menyelamatkan manusia, ya. Allah punya kaya dan rahmat karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita semua. Jadi kasih Allah yang luar biasa. Masing-masing kita harus terjamah oleh kasih-Nya, ya. Dan apalagi kalau memandang kepada Golgota, ya. Kalau kita memandang ke Golgota bagaimana Yesus harus berkorban, menderita sedemikian rupa untuk supaya kita bisa hidup, ya, maka harusnya itu akan membuat kita, ya, terjamah, ya, dan menyambut akan keselamatan daripada Tuhan dan tidak mau berdosa lagi, ya. Dan kita akan jadi benci kepada dosa. Saudara-saudara sekalian, kembali bagaimana Allah mencapai rencana keselamatannya, ya, silakan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 5 sampai 7. Oke, kalau kita lihat bahwa, kita bisa mencapai penyelamatannya itu ya, melalui kematian ya, supaya kita mati atas kesalahan kita. Kemudian kita bisa bangkit ya, dan, bersama-sama naik ke surga. Dan ini secara fisik ya, adalah satu hal yang kita akan alami masa depan, tetapi secara rohani itu adalah sesuatu perkara yang kita sudah alami sekarang ini, yaitu kita mempunyai kehidupan yang berkelimpah-kelimpahan dalam kebaikan, oke. Kemudian kita coba lihat, di sini ditanyakan, di mana lagi dalam Alkitab kita mendapatkan gambaran mengenai rencana penyelamatan, dan mestinya kita ingat tentang Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi akan si dunia ini sehingga dikaruniakannya Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian kita dapatkan beberapa ayat tambahan di sini, misalnya Roma 6 ayat 23, ya, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian kita lihat Kolose 1 ayat 13 dan 14. Silakan, Peggy. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat Oke. 13 dan 14. Kita dapatkan pengampunan daripada Tuhan, pengampunan dosa, kemudian kita sekarang ya hidup tidak lagi dalam kegelapan, tetapi di dalam terang. Ya, oleh sebab Yesus itu adalah terang, ya, maka kita hidup sesuai dengan kehendak Yesus, ya. Jadi kita tahu membedakan antara benar dan salah. Sebab kita sudah ditebus, oke. Nah, sekarang bisa bagikan pengalaman, ya. Ya, bagaimana engkau mati dalam pelanggaran dan dosa, bagaimana Yesus menyelamatkanmu. Oke, saya rasa kehidupan kekristenan ya adalah kehidupan yang dulu adalah mati, kita bangkit. Tetapi kadang-kadang kita jatuh lagi ya. Ya. Kita jatuh, kita harus bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit, makin lama makin naik. Makanya kita perlu mendalami firman Tuhan, mengenal akan firman Tuhan dengan baik, sehingga kehidupan kita akan terus-terus naik, oke. Dia itu mungkin kita lemah, jatuh, tetapi kita akan naik, berusaha. Jadi grafik kita adalah grafik yang naik, ya. Jadi masing-masing kita punya pengalaman, bisa juga orang bisa menceritakan pengalamannya, ya, eee, yang mungkin tadinya hidup dalam satu kehidupan yang lama, jatuh di dalam narkoba dan sebagainya, dan sadar, kemudian bangkit kembali, ya. Jadi Tuhan itu dalam kasih-Nya mengampuni kita, ya, kemudian memberikan kuasa kepada kita agar kita tetap bertumbuh dalam kerohanian.
Baik, rencana penyelamatan Allah, apakah janji untuk duduk bersama dengan Allah di surga merupakan pengharapan masa depan atau merupakan realitas masa kini? Silakan, Peggy. Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terima kasih. Ini sebetulnya saya pakai langsung cut and paste dari Alkitab, tetapi rupanya tetap ada kesalahan ya. Sebab kamu telah sebetulnya mati ya di situ. Oke. Jadi apa kita bisa mengalami kebangkitan sekarang? Jawabnya adalah iya, ya kita telah ya, ia telah membangkitkan kita. Jadi artinya kita bangkit dari mana? Dosa. Kemudian bagaimana tentang naik ke surga? Oh ya, pikiran kita. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kita bukan hanya satu waktu akan naik ke surga, tetapi kita sudah boleh mempunyai suatu suasana surga ya. Ya, sekarang ini di bumi ini. Jadi ini satu hal yang perlu kita ingat. Ingat waktu kita bahas tentang hari Sabat. Hari Sabat itu juga adalah hari di mana kita boleh merasakan suasana surga, oke, kehadiran Tuhan. Dan itulah yang kita ingat senantiasa di dalam kehidupan kita. Baik, nah sekarang bagaimana pandangan Anda mengenai rencana penyelamatan Allah yang penuh dan kasih karunia tersebut? Jadi minta pendapat daripada anggota kelas ya. Bagaimana umumnya kita akan katakan luar biasa, amazing, fantastik ya. Luar biasa rencana Tuhan yang agung itu ya. Oleh sebab tidak peduli ya saudara-saudara pengalaman dosa masa yang lalu yang penuh dengan jatuh bangun atau pelanggaran dan sebagainya, tetapi terima kasih karunia anugerah Allah dan kita mau hidup yang baru, oke, dengan kasih karunia tersebut. Baik. Amin, kita harus ingat bahwa kita tidak bisa memimpin rencana keselamatan kita, ya. Jadi ingat ini Efesus 2 ayat yang ke-9, ini bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini adalah pekerjaan Tuhan, oke? Tidak ada sesuatu yang kita bisa buat yang akan melayakkan kita untuk naik ke surga. Tidak ada. Ya. Bagaimanapun kebaikan kita, kita hanya seperti kain lapuh, ya, kain kotor, ya. Jadi kain kotor saja di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang kita bisa buat, ya. Namun kita diselamatkan, ya. Ya. Dalam mendengarkan firman Tuhan dalam buku Ulangan ini, seberapa kali kita dapatkan tulis kata-kata Tuhan menyebutkan bukan oleh sebab kebaikanmu, ya, bukan oleh sebab engkau adalah bangsa yang besar maka engkau bisa memperolehkan tanah ini, ya. Bukan oleh sebab usahamu, bukan oleh sebab kebaikanmu, sebab apakah baiknya orang-orang Israel yang selalu jatuh itu melanggar, tetapi hanya oleh sebab karunia Tuhan, oke. Ya, oleh sebab aku ingat janji-janjiku kepada nenek moyangmu dan sebagainya. Baik, saudara-saudara, kita harus ingat ya, kita harus penuh bergantung kepada Tuhan sebab keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Baik. Apakah sambutan kita bila kita menerima akan kasih karunia Allah? Efesus 2 ayat 10. Peggy. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Oke, jadi apa sambutan kita? Supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi pertobatan adalah pekerjaan penciptaan pencipta yang buat dalam diri kita. Jadi kalau gitu kita harus hidup di dalamnya, ya. Yaitu kehidupan yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan menganjurkan misalnya
aduh, ya ada orang yang perlu pertolongan ya, ya. Kadang-kadang, kita berpikir, "Ah, ya orang ini malas." Tapi kita tidak pernah tahu latar belakang seseorang, ya. Kita harus ya mengerti mungkin orang itu berusaha dan kita perlu untuk menolong. Seberapa yang kita bisa buat, kita menolong orang yang memerlukan pertolongan, oke? Baik, sekarang apakah janji yang firman Allah berikan bahwa adalah mungkin bagi kita untuk berjalan layak sesuai dengan panggilannya? Ya, ya. Jadi janji firman Tuhan, ya, kita bisa lihat ini beberapa poin yang sangat penting Efesus 2 ayat 8. Paulus tidak mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh sebab kasih karunia atau hanya oleh iman. Keduanya selalu bekerja sama dalam keselamatan. Namun, mereka memiliki urutan operasi yang penting. Dalam Injil bukan iman yang menghasilkan kasih karunia. Iman bukanlah energi batin yang memberikan kita kehidupan dan kuasa yang mengangkat kita kepada Allah, yang mengubah kehendak Allah terhadap kita, ataupun yang menghasilkan keselamatan. Sebaliknya, karena iman Paulus ada atau lahir dan menjadi pengaruh di dalam kita ketika Allah menawarkan kepada kita kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia yang menghasilkan iman. Iman adalah penerimaan kita akan kasih karunia yang dimanifestasikan kepada kita. Jadi kita ingat eee, ayat di dalam Alkitab, kalau tidak salah itu Roma 10 ayat 17 ya. Dikatakan iman datang dari mana? Pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Jadi kita mendengarkan akan firman Allah, pengorbanannya, kasih karunia-Nya, maka itulah yang menjadikan kita mempunyai iman. Oke. Oke, nah sekarang kita coba masuk kepada bersukacita di dalam kasih karunia-Nya. Ekspresi apakah yang diulangi di dalam Efesus 2 ayat 5 dan 8? Silakan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Baik, jadi apakah ekspresi yang selalu diulangi? Ya, oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia, ya. By the grace of God. Saudara-saudara sekalian, kita harus selalu ingat kasih karunia Allah yang begitu besar, yang menerima kita sebagaimana kita ada. Ya, dalam kemunafikan kita, di dalam kepentingan diri kita, Tuhan terima dan memberikan kasih karunia-Nya. Jadi kita harus sambut itu kasih karunia, dan itulah yang bekerja dalam diri kita. Oke. Nah sekarang, apakah arti kasih karunia bagi Anda? Pikirkan, minta pendapat, ya. Kasih karunia itu adalah apa? Ya, pendapat daripada anggota jemaat, ya. Hal yang sangat penting, kasih karunia adalah satu pemberian bagi orang yang tidak layak untuk menerimanya. Ya. Sebab secara manusia, ya kita selalu pikirkan, oh orang kan harus menanggung apa yang dia buat, ya. Kalau dia jahat, ya kalau jahat. Kalau orang itu memukul harus dipukul, ya. Itulah sifat manusia, ya. Eee, tetapi kalau kita lihat kasih karunia adalah sesuatu ketindakan untuk pengampunan bagi orang yang sebetulnya tidak layak, ya, untuk menerimanya. Baik, bagaimana kita dapat menerima hadiah kasih karunia Allah, menyelamatkan kita dari kematian rohani dan kematian kekal? Jadi kembali ayat yang kita sudah sebutkan, Efesus 2 ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, ya. Jadi untuk menerima itu adalah kita harus menerima eee, akan kasih karunia, yaitu kita harus menyambut, ya. Apakah iman juga adalah pemberian dari kasih karunia Allah? Dapatkan dukungan Alkitab untuk jawabanmu. Ini penting sekali, Roma 12 ayat 3, ya. Roma 12 ayat Silakan. 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Terima kasih. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Iman itu pun adalah satu kasih karunia, ya. Kenapa iman adalah kasih karunia? Sebab orang katakan, ya, peranan kita adalah iman, ya. Keselamatan dari Tuhan, tetapi kita harus punya iman, ya, itu adalah peranan kita, ya. Tetapi iman itu juga adalah pemberian Allah, dikatakan dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing, ya. Jadi kasih karunia, ya, diselamatkan oleh iman, tapi iman itu pun adalah hasil daripada kasih karunia itu. Jadi kita tidak ada sesuatu yang kita banggakan, ya. Kemudian perbuatan baik akan keluar juga adalah hasil daripada imannya atau kasih karunia yang bekerja di dalam diri kita. Baik, ini pertanyaan, kapan Anda membuat keputusan untuk menerima kasih karunia dalam akan keselamatan? Jadi itu adalah satu tanyaan yang jawab dalam hidup kita masing-masing, ya. Untuk, saya pada waktu saya umur 17 tahun, ya, sesudah ada di KKR dan terjamah dan menerima akan kebenaran, ya. Jadi untuk lebih mengerti akan rencana Tuhan, masing-masing orang bisa memberikan kesaksiannya. Baik, kemudian apakah bukti yang Anda dapatkan dalam, tulisan Rasul Paulus ini bahwa rencana keselamatan dari Allah memberikan berkat yang kekal, oke. Jadi banyak sekali, poin-poin yang penting, tetapi baca lagi dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Efesus mungkin di sini, oh ya, Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 7. Oke, jadi kita dapatkan berkat yang berlimpah-limpah, ya. Ya, dengan kebaikan, ya. Artinya itu semua, artinya berkat itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi kita bisa hidup, ya, di dalam mengalahkan dosa, yaitu hidup yang bertumbuh, kita dibangkitkan. Terus bersama-sama naik ke surga, artinya kita boleh memikirkan perkara-perkara rohani, ya. Saya tidak berikan, ini Yohanes 10 ayat 10, mungkin umumnya orang mengerti akan isinya, ya. Pencuri datang, ya, untuk mencuri atau untuk menghancurkan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidupnya itu adalah hidup yang berkelimpahan, ya. Jadi hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan itu secara fisik, mental, dan rohani. Saya percaya bahwa orang, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dia, lebih berbahagia, dia lebih sehat, ya. Dia itu punya berkat yang berkelimpahan, dia bisa tidur dengan lebih nyenyak, ya, kesehatannya lebih baik, ya. Berkat-berkat rohani juga jasmani juga dapat lebih baik, ya. Kita tidak perlu takut akan, makanan minuman kita, oleh sebab kita tahu Tuhan adalah sumber berkat, ya. Nah, itu berkat-berkat yang kita dapat nikmati. Roma 6 ayat 23 kita ingat bahwa upah dosa adalah maut, ya, tetapi kasih karunia Allah yang adalah satu hidup kekal dalam Yesus Tuhan kita. Baik, jadi kita akan dapatkan kelimpahan berkat. Kita lihat kesimpulannya dalam Efesus 1, Paulus menyoroti rencana keselamatan Allah yang menyeluruh di dalam Kristus pada tingkat universal. Pasal 2, Rasul menjelaskan secara lebih rinci cara Allah bekerja dalam keselamatan kita pada tingkat individu, ya. Setelah manusia meninggalkan Taman Eden, mereka memasuki kondisi yang disebut Paulus mati karena pelanggaran dosa, ya. Dalam kondisi ini, manusia mati dalam dosanya dalam arti dikuasai baik oleh kuasa internal, kecenderungan berdosa, maupun kuasa eksternal, yaitu iblis dan dunia, ya. Sebab nafsu dunia, penggodaan, dan sebagainya. Manusia dalam kondisi ini tidak bisa berharap untuk hidup bersama Allah. Sebaliknya, mereka adalah anak-anak murka. Satu-satunya harapan bagi kita adalah untuk dibangkitkan.
diangkat, dimuliakan bersama dengan Yesus. Oke. Tetapi ya, untuk tetapi kita tidak dapat dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan oleh diri kita sendiri. Untuk alasan ini Paulus menekankan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, ya. Itulah sepenuhnya merupakan karya inisiatif, kasih, belas kasihan, dan kuasa Allah. Semuanya adalah dari Tuhan, ya. Bagi Paulus, pekerjaan ini adalah dasar dari Injil. Namun Paulus segera menambahkan bahwa kita diselamatkan melalui iman, sementara keselamatan kita secara totalitas adalah pekerjaan Allah. Allah tidak menyelamatkan kita di luar kehendak kita. Ya. Mereka yang diselamatkan tidak akan naik ke surga atau dimuliakan ke tempat-tempat surgawi dengan tindakan predestinasi ilahi. Ya. Sebaliknya keselamatan Allah menjadi bekerja dalam diri kita ketika kita menjalankan iman, yaitu kita mengakui dan menerima keselamatan Allah, mengizinkan kuasa Allah untuk membangkitkan kita, mengangkat hidup kita, memberdayakan kita untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Dan hidup dalam Yesus Kristus sudah pasti adalah hidup menurut hukum Allah, sudah pasti kita suka untuk pelihara hari Sabat, dan kita akan suka untuk mempunyai kehidupan yang sehat menurut akan hukum kesehatan. Semua ini tidak membuat kita selamat, tetapi adalah menunjukkan kita sudah menerima kasih karunia Allah. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti dan betul-betul dialami oleh kehidupan kita semua. Nah, sekarang pertanyaan aplikasi. Bagaimana kita dapat mengerti hubungan iman dan kasih karunia? Itu tidak selalu kita harus mengerti ya bahwa iman adalah hasil daripada kasih karunia Tuhan kepada kita, Tuhan yang bekerja dalam kita. Ya. Kemudian bagaimana kita dapat mengerti hubungan kasih karunia dan perbuatan? Mengapa kita harus pusing dengan hukum Allah bila keselamatan hanya dengan kasih karunia? Saudara-saudara sekalian, kita harus selalu ingat bahwa kasih karunia Allah lah yang menghasilkan perbuatan. Semua itu adalah hasil di mana Tuhan bekerja dalam diri kita. Makanya kita harus membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, supaya kita akan selalu rindu untuk menurut kehendak Tuhan. Apakah anggota jemaat telah mengerti pekabaran 1888, yaitu tentang kebenaran oleh sebab iman. Kita tahu apa yang terjadi, ya. Banyak orang yang menolak, banyak juga yang menerima, ada juga yang tidak menentu keputusannya waktu diberikan pekabaran 188 ya di Minneapolis, ya. Kemudian banyak yang belum mengerti sampai sekarang ini, oleh sebab menekankan, oh hari Sabat itu kita harus selamat kalau kita harus pelihara hari Sabat supaya kita selamat. Kita jangan makan babi kalau supaya kita selamat. Padahal itu semua adalah hasil daripada Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Bagaimana agar kita lebih banyak anggota mengerti akan pekabaran tersebut? Kita harus ajar, kita harus berikan contoh, ya. Kita harus membawa orang mengerti dengan mengambil waktu dengan Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, banyak masalah di jemaat-jemaat. Kenapa banyak masalah? Orang nggak mengerti tentang kebenaran itu hanya dengan kebenaran Yesus Kristus. Ya. Kita kalau kita sudah mengerti, maka kita akan melihat semua orang itu ya sama seperti Yesus mengasihi. Ya, itulah yang menyebabkan kita suka untuk menolong, ya, kita suka untuk membagikan firman Tuhan. Oleh sebab kita rindu lebih banyak orang yang mendapatkan keselamatan, ya, dan bekerja, ya, bukan oleh sebab supaya diri itu dipuji. Banyak orang yang bikin KKR supaya untuk tunjukkan bahwa dia hebat. Oh, saya sudah dapat sekian banyak jiwa. Saudara-saudara sekalian, ya, itu adalah hasil Tuhan yang bekerja dalam diri kita, dan hasilnya adalah untuk kemuliaan bagi nama Allah. Baik, mudah-mudahan pelajaran ini dapat kita mengerti. Ya, kita masih punya waktu 38 menit ya untuk diskusi. Silakan. Iya, terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah membawakan materi pelajaran keempat, yaitu bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan begitu baik. Dan saat ini kepada seluruh partisipan, saya lihat di kolom chat baru ada satu pertanyaan dan satu orang yang raise hand. Bagaimana yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, pastinya udah jelas mungkin ya.
Oke, sambil menunggu yang lain menuliskan pertanyaannya, saya akan bacakan pertanyaan yang ada dari Ibu Kadariati Lodo. Shalom Pak Pendeta, tolong jelaskan mati secara literal. Pak Pendeta. Baik, ada dua arti untuk literal, yaitu mati akibat dosa dan mati upah dosa. Jadi mati akibat dosa yaitu pada saat kita mungkin oleh satu penyakit dan mati, seperti Bapak Lado yang kita sangat kasihi, ya, meninggal ya dalam usia yang Bapak Lodo ya, yang saya tahu masih dalam usia yang masih muda ya. Nah, jadi itu artinya mati secara literal ya. Tetapi dia akan bangkit kembali ya, ya waktu Yesus datang ya. Tapi secara tubuh dia mati literal. Kemudian ada kemudian orang-orang jahat ya, maka akan mati dua kali ya. Ya, mati secara literal oleh sebab akibat dosa, tetapi satu lagi mati sebagai upah dosa, yaitu kita tahu sesudah masa 1000 tahun orang jahat itu akan bangkit kembali, kemudian mereka akan bersama dengan setan menyerang kota Yerusalem, tetapi api dari langit akan datang dan memusnahkan akan mereka, dan itulah kematian yang kedua ya, dikatakan di dalam buku Wahyu pasal 20. Oke, mati yang kedua ya, itu adalah mati literal, yang kedua artinya musnah untuk semuanya, untuk selama-lamanya. Jadi itu arti daripada mati secara literal. Tetapi pelajaran kita mau coba membedakan antara mati literal dengan mati secara rohani. Ya, mati secara rohani adalah kita dapatkan dua hal yang saya berikan tadi, yaitu hidup dalam dosa oleh sebab dia mati secara rohani dan secara moral, dan juga oleh sebab tidak mempunyai kesanggupan untuk menurut kehendak Tuhan. Itu adalah keadaan yang mati, ya, secara rohani. Baik, mudah-mudahan menolong ini Ibu Lodo. Terima kasih Pak Pendeta pencerahannya. Puji Tuhan. Oke. Baik, oke. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang resen ya, Ibu Evi Peo. Oke. Ibu Silakan Kak Evi. Bagu. Tunggu ya, Ibu Evi Peo. Oke, sudah saya unmute. Mana nih? Ya. Oke. Shalom, selamat sahabat semua. Terima Sahabat. kasih Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih pembahasannya, saya mengerti. Cuman suami saya yang bilang, ini agak susah loh pelajarannya. Saya bilang terima aja dengan iman. Yang saya mau tanyakan tentang manusia lama. Kan kalau kita sudah hidup baru, kita memaafkan dan semuanya. Nah, saya dijahati, nggak tahu deh, 6 tahun ada saya di sini. Tetapi yang paling saya jaga jarak ketika saya lihat sendiri dia menghasut orang-orang sampai suami saya kan gantiin dia jadi bendahara. Terus sampai saya mau digampar oleh anggota majelis. Saya lihat sendiri, saya marah sudah tidak ya. Cuman saya nggak mau seakrab dulu lagi. Kalau dia datang ke rumah, saya welcome. Kalau dia menumpang mobil, saya welcome. Tapi kalau untuk mau gabung-gabung lagi, saya nggak mau lagi. Saya nggak mau sakit lagi. Syukur-syukur saya tidak murtad. Gitu. Jadi saya pikir-pikir, aduh Tuhan, apa nanti saya nggak selamat gara-gara satu orang ini? Karena dia sendiri ngomong, dia nggak suka sama kami gitu. Dia nggak suka katanya karena dia digantiin sama suami saya. Tapi, aduh orangnya gimana ya, entar datang ke rumah, entar ke sebelah udah ngomong lain. Jadi saya nggak marah Pendeta, tapi saya nggak mau lagi seakrab dulu. Apakah dosa ya? Itu aja Pendeta, thank you. Ya, saya tidak mau katakan apakah itu dosa atau tidak. Oke, tetapi saya percaya bahwa
kita semua perlu bertumbuh dalam kerohanian. Ya, jadi dalam pertumbuhan kita ini kita perlu tiba kepada suatu keadaan di mana kita dapat mengasihi akan orang-orang yang tidak mengasihi kita. Bahkan kalau kita lihat kepada Matius pasal yang kelima bicara tentang musuh ya, ya kasihilah akan musuhmu. Ya, jadi kita harus tetap mendoakan ya, kemudian tetap mengasihinya, kalau dia perlu pertolongan tetap tolong ya. Kemudian tiba kepada satu keadaan bahwa kita lihat dia, juga kita merasa kasihan ya. Aduh, rupanya dia itu masih memikirkan tentang masalah posisi. Jadi posisi itu seakan-akan begitu penting sampai seorang bisa tidak suka kepada seseorang oleh sebab posisinya itu diambil. Ya. Kita harus tahu bahwa perbedaan pendapat tidak boleh memisahkan kita. Ya. Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan kita tidak mengasihi akan seseorang. Nah, jadi kita perlunya suatu pertumbuhan, ya kerohanian tiba kepada satu keadaan ya di mana aduh kasihan. Jadi kita coba tolong sama dia, ya. Dia mau bikin apa saja, dia mau ngomong apa saja, ya kita lebih banyak dia ngomong, lebih banyak kasihan kita sama dia. Lebih banyak kita harus doakan. Dan biarlah dengan kuasa Tuhan, ya, kita dengan kuasa Tuhan, orang tersebut dapat juga bertumbuh. Kita harus kasihan kepada dia. Ya. Dan ajaklah dia untuk berdoa bersama-sama. Ya, ajaklah untuk berdoa. Kemudian sampaikan bahwa kedudukan ya adalah bersifat sementara. Ya. Kita dipercayakan oleh jemaat itu hanyalah kepercayaan. Ya, kita dipercayakan oleh jemaat untuk setahun atau 2 tahun. Kalau kemudian kita harus selalu siap untuk memberikan kedudukan kepada orang lain. Ya. Sedangkan apakah itu di jemaat ataupun posisi apa saja. Saya sebagai direktur daripada Channel Conference, tiba waktunya ya saya meminta untuk pensiun ya dan Tuhan dikabulkan ya. Jadi saya harus ya sikap siap untuk menolong, bahkan yang menggantikan saya undang makan ya dengan istrinya, kemudian kami sama-sama memberikan pandangan ya untuk memajukan akan departemen dan sebagainya. Jadi saya percaya bahwa kita harus mengasihi ya Oh, orang tersebut. ya terima kasih Pendeta. Mengasihi sih oke Pendeta. Cuman kalau untuk apa ya, dia minta tolong juga bayangkan. Kita mau ke duka Pendeta. Maaf ya saya sharing sebentar. Mau ke duka. Saya cuma tanya, di mobil kalian ada berapa orang? Maksud saya, kalau nggak muat, ayo mobil saya kosong. Dia langsung ngomong gini, udah Ci, nggak ada tempat banci di sini. Saya bilang, saya cuma pengen tahu berapa orang situ, kalau nggak boleh di mobil saya. Akhirnya dia nggak dipakai di situ, dia datang ke saya, Ci, aku boleh dong di mobil sini, udah banyak di situ. Ya udah naik aja, saya bilang nggak apa-apa. Tapi yang saya kenapa membuat saya jaga jarak, saya lihat benar-benar dengan mata saya bagaimana dia hasut orang untuk memukul saya. Baru orang itu anggota majelis pula dan orang yang lebih tua jauh dari saya. Itu yang saya takut, kenapa? Karena maaf ya, saya juga pernah di Palu 5 tahun bolak-balik Jakarta Palu. Mereka di sini pukul orang dalam gereja itu hal biasa. Jadi itu membuat saya jaga jarak. Bukan apa, kalau dia say hello, saya jawab. Cuman kalau untuk akrab lagi kayak dulu-dulu gitu saya nggak berani lagi gitu. Gimana itu Didoakan saja, Pendeta? Bu. Oke, Oke. terima kasih. Oke, silakan yang lain. Jadi Terima kasih tiba akan Pendeta. satu Memberkati. saat ya di mana ya tetap mengasihi dan tetap bersikap baik ya apapun yang terjadi. Oke. Memang Amin. Amin. Terima kasih. sebutkan tadi kata artinya di Palu ya memang namanya juga Palu.
ya. Jadi orang bisa memalu. Dari bagaimanapun orang untuk memalu, ya kita tidak usah khawatir, ya. Ya. Iya. Kita tidak Oke, usah terima khawatir. kasih pendeta. Tolong doakan. Memang Oke, memang itu sih manusiawi ya pendeta ya kalau ya. tidak Sifat mau. manusiawi, tetapi ya kita haruslah tetap menjadi manusia yang rohani. Ya. Amin. Iya. Ya, Amin, amin, amin. Terima dengan kasih. kuasa Roh Kudus dimampukan ya. Amin. Sampai orang-orang ngomong, aduh sih untung nggak murtad ya. Saya bilang, saya sudah buang Jangan orang tua, dong, buang Yesus lagi. jangan dong. Oke, kita lanjut Ya. kepada penanya berikutnya dari Ibu Stan Triwandono. Shalom pendeta dan Peggy, selamat serta semua yang hadir. Shalom juga. Saya tidak sempat catat ayat yang dibacakan bahwa keselamatan dari kasih karunia Tuhan dengan ukuran iman yang dimiliki. Bagaimana dengan ayat yang menyatakan, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Apa yang dimaksud dengan ukuran iman? Gimana nih, pendeta? Baik, kita tahu bahwa ukuran iman Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita untuk menerimanya. Ya, ukuran iman. Ya, tetapi iman itu makin lama dapat bertumbuh. Ya, kita lihat kepada anak-anak. Oke, dia percaya pada orang tuanya. Iya, percaya kepada orang tuanya, ya. Dan dia mengikuti apa saja yang dikatakan oleh orang tuanya. Tetapi tiba kepada kadang-kadang kalau mereka itu sudah belajar dan sebagainya, kadang-kadang mereka sudah mulai bertanya-tanya, ya kurang begitu percaya lagi, apalagi dia sudah dapatkan pengetahuan dari ini. Oh ini salah ini papa, ini salah mama. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa kepercayaan dari anak itu pun dapat berubah. Nah, ukuran daripada iman sesuai dengan kesanggupan kita untuk menerimanya. Misalnya kita ambil contoh ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu percaya, ya, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tujuan kita adalah kesempurnaan. Tetapi seorang itu sempurna itu sesuai dengan kemampuan sendiri masing-masing. Yaitu seorang bisa sempurna dalam bidang tertentu. Seorang anak SD, misalnya ilmu berhitung dia dapat 10, dia sempurna. Tetapi bukan berarti dia tahu aljabar. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah tingkat SMP, oh dia lebih tahu aljabar, tapi dapat 10, kan sempurna. Tapi bukan berarti bahwa dia itu 10 di dalam kalkulus. Mungkin sekedar mendalami akan kalkulus baru dia tahu bahwa itulah yang artinya sempurna, juga dapatkan A untuk kalkulus. Nah, kesanggupan kita di dalam menerima iman kita pada saat kita masih baru saja menerima kebenaran, ya, kita terima, kita menurut, tetapi mungkin masih belum siap untuk mendapatkan tantangan. Jadi Tuhan tidak membiarkan tantangan itu datang kepada kita. Tapi sementara kita bertumbuh lebih lanjut, akhirnya dapatkan tantangan yang lebih besar. Makin lama makin besar itu tantangan. Maka kita bisa lihat adanya suatu ukuran di dalam iman tersebut. Makin lama makin besar. Ini berhubungan juga dengan 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Kekuatan apa? Kekuatan di dalam iman kita, sebab adanya suatu ukuran, ya, ukuran. Jadi kita perlu untuk bertumbuh senantiasa sampai suasana yang apapun yang terjadi, ya, kita akan tetap kukuh, teguh dan sebagainya. Jadi mudah. Ini pertanyaan dari Stans, ya. Oke. Jadi Apakah iya, sudah keselamatan terjawab? kasih karunia itu adalah sesuai dengan ukuran, itu ayatnya adalah Roma 12 ayat 3. Oke. Kemudian bagaimana dengan ayat yang seperti biji sesawi, ya.
Oke, kalau kita lihat kepada biji kesesawi, imannya kecil, tetapi itu hasilnya akan bertumbuh toh, itu kecil makin lama makin besar. Maka, itu yang diharapkan bahwa iman kita walaupun kecil akan menghasilkan sesuatu perkara yang makin lama makin besar. Artinya bergantung kepada kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan. Oke, semoga menjawab ya, Ibu Stans. Dan, ini, kita harus bisa memindahkan gunung, harus dilihat dari segi, rohani, ya. Gunung itu bukan berarti gunung, Yesus sendiri tidak pernah memindahkan gunung, ya, waktu di dunia ini, ya. Tetapi yang maksudnya itu adalah bisa gunung pencobaan, ya, itu bisa dihadapi kalau kita mempunyai iman, yang dimaksudkan dengan ini. Tetapi ukuran iman kembali adalah satu iman yang dapat bertumbuh terus. Ya. Boleh lanjut Pendeta kepada pertanyaan berikutnya. Ini namanya cuma PGSSI. Nama aslinya mana ya? Oke. Mas sahabat pendeta, tadi dijelaskan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ada pendapat anggota jemaat bahwa ketika kita masih hidup, kita cukup percaya kita diselamatkan oleh kasih karunia. Mau buat dosa dan lain-lain pasti diselamatkan. Mohon dijelaskan. Oke, sementara kita membaca, ya, Efesus 2 ayat, ya, 8, 9, ya, atau mulai ayat 5, ya, bahwa kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia, ya, bukan perbuatan kita. Kita juga harus lihat, ya, kepada misalnya Matius 24 ayat 13. Mereka yang bertahan sampai akhir itulah yang akan diselamatkan. Jadi kalau begitu keselamatan itu bukan hanya masa lalu. Betul, kita dikasih karunia kita diselamatkan. Tetapi kita harus bertumbuh di dalam iman. Kita lihat di dalam buku Wahyu pasal 2 dan 3, selalu dikatakan berbahagialah orang yang menang, ya. Ya, orang yang menang akan dapatkan jubah putih, ya. Menang di situ adalah, ya, dalam bahasa Inggris disebutkan, artinya sesuai dengan bahasa aslinya, continues to overcome. Artinya orang yang senantiasa menang. Jadi kalau gitu bukan hanya menang masa lalu, menang sekarang, tetapi juga menang akan datang, ya. Jadi itu semua adalah hasil kasih karunia yang bekerja dalam diri kita, yang merindukan kita untuk menolong, ya, untuk menurut hukum Tuhan. Ya. Jadi iman yang kita peroleh sesuai dengan kasih karunia Allah adalah iman yang bertumbuh sehingga kita akan tetap setia kepada Tuhan. Makanya kita pernah bahas dalam sekolah sahabat ini, kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia, tetapi kita dihukumkan oleh perbuatan. Boleh saya ulangi lagi? Ini kalimat ini penting sekali. Oke. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kita dihukumkan oleh perbuatan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 20, ya, di mana kita semua orang saleh masuk ke surga, kemudian kita akan menjadi hakim-hakim, kan? Kemudian menghukumkan orang sesuai dengan perbuatannya, ya, yaitu buku-buku akan dibuka, ya, kemudian sesuai dengan perbuatannya. Apa maksudnya? Sebab orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan harus mempunyai atau akan mempunyai penurutan kepada Tuhan, maka dengan penurutan kepada Tuhan yang menyebabkan ia siap untuk menghadapi masa hukuman. Sebab waktu masa hukuman standarnya adalah apa? Hukum Allah, ya. Kita diselamatkan kasih karunia, Tuhan kasih iman kepada kita, ya. Kemudian kita kalau mengambil waktu dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam diri kita dan semakin lama makin menurut, ya. Jadi pada saat masa hukuman kita siap untuk menghadapi apa saja, sebab kita tidak usah takut, sebab kita adalah punya kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab walaupun diselamatkan oleh sebab kasih karunia, kita dihukumkan oleh perbuatan.
Untuk lebih jelas kalau baca Yakobus pasal yang kedua, bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kalau baca lagi di dalam Matius pasal 7 ya ayat 20 mulai dari 20 misalnya ya, dari buah-buahnya kamu dapat mengenal dia. Terus kita lihat di dalam ayat 21 sampai 23 ya, pada hari itu banyak orang yang datang kepada aku, ya Tuhan, Tuhan, bukankah aku ya menyembuhkan orang ataupun membuat artinya membuang kesehatan dengan namamu, yaitu nama Yesus ya. Tetapi dengan sungguhnya aku berkata kepadamu ya, kemudian kata, aku tidak mengenal kamu. Jadi Tuhan tidak mengenal, kenapa? Oleh sebab kita hidup dalam satu kejahatan. Ya. Jadi dari perbuatan itu penting, makanya kita kembali, jangan lupa nih kata-kata. Ya. Kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia melalui iman. Ya. Tapi kita dihukumkan oleh perbuatan. Dapat dimengerti ini kalimat? Iya. Saya lihat moderator kita pun seperti mikir-mikir. Untuk diingat. Ya, Ya. kita diselamatkan oleh kasih karunia, namun kita dihukumkan oleh perbuatan. Berarti Jadi kasih karunia harus menghasilkan perbuatan kita. Oke? berarti kalau perbuatan kita, walaupun kita udah diampuni, tetap diperhitungkan untuk dihakimi ya? Itu satu hal yang kita harus ingat di dalam Matius pasal 23, Matius 18. Ingat perumpamaan tentang orang yang berhutang 10.000 talenta, ya. Dia datang minta pengampunan, apakah dia diampuni? Diampuni, itulah kasih karunia. Tapi dia dapatkan orang yang hutang 100 dinar sama dia, tetapi dia tidak mengampuni. Waktu didengar oleh Tuhan itu, apa yang terjadi? Ya, oleh sebab aku sudah memberi berbelas kasihan kepadamu, yang engkau patut berbelas kasihan, ya. Tetapi oleh sebab kamu tidak lakukan itu, maka dia harus dimasukkan kepada penjara. Jadi kasih karunia itu adalah gratis, ya. Tapi yang sudah mendapatkan pengampunan, kita harus siap untuk mengampuni orang lain. Jadi kalau kita tidak siap mengampuni orang lain, maka pengampunan kita itu bisa batal. Jelas, Iya, iya. ya. Bisa Artinya kalau kita batal. tidak, Makanya kita berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus selalu siap untuk mengampuni orang lain. Ya, kalau kita sudah terima pengampunan Tuhan, kita harus siap untuk mengampuni orang lain. nah, Oke. itu Ibu Evi Peo. Buat kita semua ya, agak susah memang ya Pendeta, seperti yang dialami oleh Ibu Evi. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, masih bergumul. Yang raise hand, Bapak John Watupongo. Nah, Pak John. Halo, apa kabar Dr. Watupongo? Sahabat Pak John Watupongo, silakan. Bagaimana ini dari Bekasi? Baik, sama salam semuanya, Pak Pendeta, selamat hari persiapan Sabat, dan buat Ibu Peggy selamat Sabat. Selamat Sabat, Dr. John. Ya, pertanyaan saya begini, tadi kan di judul ini adalah penyelamat Allah dan rencana penyelamatan. Ya. Nah, tadi disebutkan orang mati dan hidup, kalau nggak salah dengar saya ya. Jadi yang diselamatkan itu orangnya sudah mati atau orang yang masih hidup? Kan ini disebutkan orang mati dan orang hidup. Dan orang hidup, mati dan orang hidup. Jadi dua-dua kalau menurut saya, tapi saya ingin penjelasan lebih lanjut. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua mengenai iman. Ini di Roma 4 ya. Di Roma 4 ini di pasal 2, di ayat 2 ini ada kalimat, ada bunyinya begini. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya.
Itu pertanyaan saya itu begini, maksudnya apa nih kalimat ini? Kemudian disambung lagi. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percaya Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham ini sehingga Tuhan memperhitungkan dia? Terima kasih, itu aja Bante. Oke. Baik. Yang diselamatkan ya adalah orang mati atau orang yang hidup. Oke. Yang pertama ya, kita yang mati rohani ya, kita perlu mendapatkan keselamatan supaya kita bisa hidup secara rohani. Ya. Kita kan masih hidup, tetapi kita bisa dapatkan keselamatan daripada Tuhan, ya, sehingga kita bisa bangkit dari hidup yang mati menjadi ya hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Makanya kalau baca dalam Roma pasal yang ke-6, ya, kamu yang sudah mati, ya artinya dikuburkan, yang mereka yang sudah dibaptiskan, ya, dan bangkit menjadi manusia yang baru. Oke, itu bisa baca itu Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5. Oke. Jadi jadi mati waktu dikuburkan, orang yang mati rohani itu dia bangkit sebagai manusia yang baru. Jadi kita sudah dibaptiskan itu menjadi manusia yang baru, ya. Jadi kita sudah mendapatkan keselamatan, ya. Kita tidak perlu lagi mati secara rohani. Oke. Tetapi kita satu waktu akan mati, ya. Kalau sudah tua, ya. Ada yang yang meninggal umur 90, 100 tahun, kita mati, ya. Tetapi mati itu disebut tidur. Kita akan kembali diselamatkan secara tubuh juga, ya, secara literal waktu Yesus datang. Itulah keselamatan yang kekal. Kita sekarang mendapatkan keselamatan, ya, artinya kita sudah hidup dari kematian dosa menjadi manusia yang baru, ya. Itu adalah keselamatan yang kita peroleh dari Yesus Kristus oleh sebab kasih karunia. Tetapi puncaknya adalah akhirnya kita akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bisa mengerti poin yang pertama? Bisa saya tangkap. Jadi baik yang hidup maupun yang mati, bisa itu saya tangkap dua-duanya. Oke. Yang berikut adalah Abraham. Roma pasal 4, ya, yaitu mengenai Abraham. Satu hal yang sangat menarik, ya, kalau baca dua-duanya Paulus dan Yakobus memberikan contoh yang sama, yaitu Abraham. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam Roma pasal yang kedua, Roma pasal yang keempat dikatakan oleh sebab iman maka Abraham itu ya dibenarkan oleh Tuhan oleh sebab imannya. Ya. Kemudian di dalam Yakobus pasal yang kedua dikatakan bahwa Abraham itu diselamatkan, ya dibenarkan oleh sebab perbuatannya. Nah sekarang bagaimana kita rekonsiliasi ini? Oke. Ya. Masanya berbeda. Oke. Abraham dibenarkan oleh sebab apa? Abraham dibenarkan oleh sebab iman, ya. Iman itu dengan cara ya yang Abraham buat itu beriman kepada Tuhan, dia turut apa saja yang Tuhan katakan. Dia percaya dia akan punya keturunan yang seperti pasir di laut. Walaupun namanya Abraham, ya, apa artinya Abraham? Arti kata Abraham itu adalah punya banyak anak. Jadi waktu orang bertanya, siapa namamu? Abraham. Oh ya? Berapa anakmu? Belum ada.
anak namanya banyak anak, tetapi tidak punya anak. Tetapi dia percaya bahwa dia akan punya anak. Dia berusaha, dia pikirnya mungkin melalui Ismail tetapi tidak melalui istrinya. Artinya dia percaya, dan oleh sebab percaya akan, ya, dia percaya, maka ia dibenarkan oleh Tuhan oleh sebab kepercayaannya kepada kata-kata Tuhan bahwa dia akan punya banyak anak. Ya. Jadi Abraham dibenarkan oleh sebab percaya, oleh sebab imannya. Yakobus berbicara, ya, sesudah ini Abraham punya anak, dan disebutkan bahwa ia dibenarkan oleh sebab perbuatan dengan mengorbankan anaknya. Itu. Ya, mengorbankan anaknya. Jadi kita lihat itu kan perbuatan mengorbankan anak, ya. Kalau tadinya belum punya anak, dia percaya kan punya anak, ya. Jadi dia dibenarkan oleh sebab iman. Tetapi dia sekarang sudah punya anak. Ya, umur 12 diminta untuk korbankan, dia siap mengorbankan anaknya. Itu adalah apa? Perbuatan. Jadi kembali kita harus lihat dua-duanya itu adalah benar. Semoga menolong ini Bapak Pendeta. Iya Pak Pendeta. Jadi saya berpikir tadi ke arah situ, cuma saya mohon penegasan tadinya. Tapi saya sudah dapat penegasan sehingga saya bisa ngerti itu mengenai perbuatannya. Jadi perbuatannya ya baik dan menurut pada Tuhan dan sampai dia mau mengorbankan anaknya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Dr. John dan Terima kasih Peggy, Mbak Peggy. Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Malingka Snaibaho. Pendeta, waktunya sebetulnya sudah lewat menit, tapi kita bacakan ya. Luar biasa, ini namanya Malingkas Snaibaho, padahal ada Reynold Malingkas di sini. Selama sahabat Pak Pendeta dan Ibu Peggy, sama sahabat Peggy, mau bertanya terkait pernyataan Pak Pendeta tadi bahwa ada orang buat KKR supaya dapat pujian, dan menurut pengalaman saya juga memang banyak yang demikian dan bangga menceritakan kepada orang lain. Artinya membanggakan dan memuji diri. Yang jadi pertanyaan, apakah orang itu juga digunakan Tuhan karena hasil KKR yang dibuat banyak juga yang dibaptis? Oke. Ini adalah sesuatu hal yang kita harus ingat bahwa tidak ada suatu pertobatan tanpa bekerjanya Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang itu digunakan Tuhan, oh iya Tuhan gunakan, ya. Jadi kita bisa menarik jiwa di dalam keterbatasan kita, ya. Dan Tuhan bisa gunakan itu menjadi suatu berkat. Namun kita harus selalu ingat, ya, bahwa sesudah kita melakukan suatu perbuatan yang baik seperti membuat KKR, ya, jangan kita memikirkan bahwa itu adalah usaha kita, adalah untuk kemuliaan nama kita. Kita selalu ingat apa yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 misalnya, hendaklah terangmu bercahaya, ya, dan perbuatan, dan biarlah terangmu bercahaya, ya, dan memuliakan nama Bapa yang di surga, ya. Jadi perbuatan kita harus memuliakan nama Allah, ya, memuliakan nama Allah. Dan ini adalah satu perkembangan dalam kerohanian kita. Saya juga bikin KKR dan selalu bangga sekali, satu waktu saya buat KKR di kota Kinabalu, ya, 329 yang dibaptiskan, ya, saya merasa bangga sekali, ya. Namun kita sementara kita bertumbuh dan sebagainya, akhirnya kita katakan bahwa ini tidak ada satupun pertobatan tanpa kuasa Tuhan. Semua kredit harus diberikan kepada Tuhan. Ya. Untuk menobatkan satu orang pun kita tidak bisa. Ya.
Tidak bisa berusaha. Saya belajar banyak waktu mulai jual buku dulu. Ya, saya coba usahakan ya untuk menjual buku ya, tapi tanpa kuasa Tuhan orang tidak akan beli. Tetapi bagaimanapun orang itu kaya raya, tetapi kalau misalnya Tuhan tidak menggerakkan hatinya, dia tidak akan beli. Jadi Tuhanlah yang bekerja sampai adanya suatu pertobatan. Jadi kemuliaan haruslah diberikan kepada nama Tuhan. Ya. Oke, Baik. mudah-mudahan menolong. Ya. Selanjutnya dari Bapak Maksa Marpaung. Tidak ada kasih karunia berarti tidak ada iman. Ini berarti orang yang tidak beriman tidak memiliki kasih karunia. Bagaimana kita menjelaskan kepada student in Sabbath School, besarnya iman tergantung dari besarnya kasih karunia. Nah, kalau seseorang jatuh ke dalam dosa berarti imannya berkurang. Oke. Kita harus selalu ingat ya bahwa orang tidak akan jatuh dalam dosa kalau dia bergantung kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus lihat perumpamaan yang Yesus berikan di dalam buku Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalam aku dan engkau akan berbuah banyak. Jadi selama kita tinggal kepada Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Jadi kalau kita terpisah daripada Tuhan, kita akan jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa menurut ya. Jadi bukan hanya berkurang pada waktu itu, dia bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya bergantung kepada diri sendiri, ya artinya dia punya iman kepada dirinya. Ya, bergantung kepada diri sebagai artinya bergantung kepada Tuhan. Apa sebetulnya definisi dari iman? Banyak ya orang menggunakan definisi yang diberikan oleh buku Ibrani pasal 11 ayat 1 ya. Saya percaya itu, namun satu hal dalam praktek kehidupan ya, bahwa iman itu adalah ketergantungan kepada Tuhan ya. Jadi bergantung kepada Tuhan, maka selama kita bergantung kepada Tuhan, kita akan berbuah dan itu adalah hubungan bersama dengan Tuhan. Nah, kita mengetahui bahwa iman kita itu bisa makin lama makin kuat sesuai dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan itu selamanya besar, ya. Namun kesanggupan kita yang terbatas untuk dapat menerimanya. Kadang-kadang kita belum siap untuk menurut akan kehendak Tuhan yang memberikan suatu resiko misalnya. Makanya Tuhan berikan itu secara bertumbuh ya, makin lama makin kuat di dalam pertumbuhan iman. Jadi kembali kalau seorang itu jatuh ke dalam dosa berarti imannya berkurang ya. Ia bergantung kepada Tuhan, kepada diri sendiri sehingga dia melanggar kehendak Tuhan dan pada waktu itu ya dia tidak bergantung kepada Tuhan. Selama dia bergantung kepada Tuhan, ia tidak akan berdosa. Bolehkah ini jelas, Saudara Marpaung, bagaimana ini dari Colton, California? Ya. Ya, semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Jimmy. Jelas, Saudara Marpaung. Ya, terima kasih. Saya punya keponakan mau bikin konser di situ ya. Alwin. Oke, Pendeta. Oke. Dari Jimmy Fritz Siringoringo. Pertanyaan Ibu tadi sama seperti pertanyaan saya hari Minggu pagi yang Pendeta pimpin. Pertanyaan saya, Pendeta, apakah hal tersebut kalau memang lebih baik kita menghindar dari orang tersebut bisa membuat kita tidak selamat? Maksudnya menghindar dari orang yang seperti tadi Ibu Evi bilang itu loh. Ya, jangan pikir bahwa perbuatan kita itu membuat kita selamat atau tidak selamat. Ya, kita harus percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ya, dan kasih karunia itulah yang bekerja dalam diri kita. Ya, dan memberikan kebijaksanaan kita bagaimana cara kita bertindak. Ya, jadi kasih karunia itulah yang menyebabkan kita bergantung kepada Tuhan untuk dapat mengasihi akan orang lain. Ya. Jadi soal keselamatan itu adalah urusan Tuhan. Ya. Orang itu berdosa, ya misalnya melanggar dengan membenci Anda, jadi orang itu jadi berdosa. Itu
kita tidak perlu, itu bukan urusan kita, ya, itu adalah urusan Tuhan. Makanya orang kadang-kadang suka menghakimi oleh sebab dia sudah digosip orang lain dan sebagainya, ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, vengeance is mine, pembalasan itu milik Tuhan, oke. Jadi sikap kita jangan berdasarkan akan apa, akan sikap orang lain, ya. Istilah yang diberikan oleh Steve Covey, Covey, Steve Covey, ya, mungkin Anda pernah banyak dengar tentang apa namanya, satu buku yang sangat penting ya, Seven Habits of Effective People. Jadi salah satu adalah kita harus proaktif, oke, bukan reaktif ya. Kadang-kadang kan kita orang marah jadi kita marah, itu reaktif ya. Kita harus proaktif ya. Proaktif kita akan bersikap sebagai seorang Kristen yang baik apapun orang buat sama kita ya. Orang itu mau marah, mau gosip, mau mengfitnah. Maafkan kalau saya pernah kasih tahu juga saya sebutkan, ada orang yang fitnah saya kepada ketua GC, ya. Kemudian ya saya maafkan, ya, maksudnya tujuannya supaya saya jangan duduk lagi di jalan conference, oke. Tapi kami tetap baik, ampuni, undang makan 2 kali sama dia. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, kita harus proaktif orang Kristen. Saya percaya bahwa jangan reaktif, jangan kelemahan orang lain menjadi kita lemah. Jangan. Oke. Kita harus bertumbuh dalam iman percaya sampai kita dapat mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Oke. Oke, terima kasih Pendeta. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Dari Robi Misman, selamat sahabat, mohon penjelasan bagaimana dengan baptisan yang berulang-ulang karena jatuh dalam tantangan rohani atau dosa? Ya, kalau dibaca kepada buku Yohanes pasal 13 waktu waktu ada acara perjamuan kudus ya, dikatakan orang yang sudah mandi dia tidak perlu lagi mandi tetapi cukup basuh kakinya saja ya. Jadi pelajarannya adalah latar belakangnya. Murid-murid itu sudah mandi di rumah masing-masing, tetapi dalam perjalanan menuju ruang atas, maka kaki yang sudah mandi itu pun berdebu kembali sehingga harus dibasuh. Nah, arti rohaninya adalah orang yang sudah dibaptiskan, dia tidak perlu lagi dibaptiskan lagi. Tetapi oleh sebab kita hidup dalam suatu lingkungan dosa, ya, maka kadang-kadang hati kita berdebu kembali ya. Makanya kita harus ikut perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu kita memperbaharui tekad ya, kembali kita diampuni lagi, sama seperti itu adalah baptisan kecil ya. Baptisan kecil. Jadi sebetulnya orang yang sudah dibaptiskan tidak perlu dibaptiskan kembali ya. Namun kalau pelanggarannya itu termasuk pelanggaran besar, ya maksudnya pelanggaran besar itu bagaimana? Pelanggaran besar yang membuat orang luar ya, masyarakat tahu bahwa itu adalah tidak patut dibuat oleh orang Kristen ya, seperti membunuh ya, atau melanggar hukum yang ke-7 diketahui oleh umum, oke. Jadi diketahui oleh umum ya, kemudian oleh sebab ini orang ini adalah sebagai pelanggar hukum Tuhan, maka untuk pelanggaran yang demikian maka diperlukan suatu baptisan ulang. Oke. Jadi baptisan ulang sebab dia sudah berlaku seperti orang yang bukan orang beriman ya. Jadi ini kita sebut satu pertobatan kembali ya. Jadi itu yang saya bisa katakan, tetapi tidak perlu harus ulang-ulang baptisan terus-terusan untuk suatu pelanggaran yang disebut pelanggaran kecil. Walaupun sebetulnya semua pelanggaran besar atau kecil tetap pelanggaran, bukan? Namun ada bedanya dalam arti pandangan umum. Oke.
Pangan umum kalau orang membunuh, itu kan orang sudah tahu bahwa itu adalah satu tindakan yang tidak tepat, ya. Jadi, ya bukanlah orang Kristen yang baik, ya. Kalau dia bertobat, dia bisa dibaptiskan kembali. Jadi baptisan ulang ada tempatnya. Itu boleh saya berikan pendeknya untuk saudara Robi Misman. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Hanson Tambunan, pendeta mungkin dijelaskan pada waktu kita dibenarkan perbuatan jahat kita dihapuskan atau justification. Namun waktu berjalan sampai pintu kasihan ditutup, kesalahan kita yang dahulu tidak diperhitungkan. Setiap kita memohon pengampunan, kasih karunia itu akan tetap Tuhan ampuni. Kita minta ampun, Tuhan akan ampuni. Tetapi kita harus bertumbuh, ya, ya. Kita harus bertumbuh sehingga kita yang sangat penting adalah bagaimana kita terus bertumbuh atau kita terus berjatuhan, ya. Jadi kalau kita terus jatuh, ya sama seperti seorang yang tidak pernah diampuni, oke. Jadi pertumbuhan iman, ya, yang akan tetap kita harus buat, ya, dengan kasih karunia Tuhan sehingga kita makin bertumbuh walaupun mungkin, ya, kita akan selalu jatuh, ya pikiran kita saja untuk memikirkan yang salah kan bisa jatuh, oke. Kata-kata kita bisa jatuh, tetapi kita bisa memohonkan pengampunan kepada Tuhan untuk terus bertumbuh. Dan Tuhan akan tetap mengampuni apa yang kita ampuni melalui justification, tetapi dalam proses sanctification, ya, kita bisa jatuh, tetapi setiap jatuh kita harus di-justified kembali. Ya. Jadi proses justification dengan sanctification itu berjalan sama-sama. Baik, pendeta, pertanyaan sudah habis dan waktunya kita sudah lewat 10 menit. Oh Ini iya, Ibu Femi Idrus ada raise hand, tapi waktunya sudah habis, Bu. Kalau begitu Ibu Femi boleh doa tutup? Sebentar. Ya. Femi Idrus dari Jerman, silakan. Saya mau tanya, coba sedikit saja. Ya, oke. Oh, oke. Soalnya begini, ada orang-orang yang sudah dibaptis dari dominasi lain, seperti yang dipercik, ada juga yang diselamkan. Terus kalau dia ke kita, harus dibaptis lagi kan? Kalau sudah hanya dipercik, dia harus dibaptis kembali. Harus dibaptis. Percikan itu bukan baptisan. Arti baptisan itu berasal dari kata baptiso, artinya diselamkan. Tetapi orang yang sudah pernah diselamkan, ya, itu dia mempunyai pilihan. Kita selalu anjurkan dibaptiskan kembali, ya, oleh sebab, ya, kehidupannya selama ini, ya, masih belum mengikuti akan rencana Tuhan. Tapi ada orang yang sudah begitu yakin sekali bahwa dia sudah menerima Yesus dan dia hanya pelanggaran-pelanggaran yang dia belum ketahui sebelumnya. Untuk keadaan yang sedemikian, kita bisa punya program apa yang disebut pengakuan iman, ya, confession by faith. Confession. Ya, jadi confession by faith, dan itu bisa terjadi, dan itu sesuai dengan peraturan jemaat. Peraturan jemaat, kalau orang kita anjurkan baptisan kembali, ya. Namun kalau sama sekali tidak mau, bisa diterima dengan suara, dengan pengakuan iman. Oke, terima kasih. Iya. Oke, sekarang saya berdoa. Oke, mari kita sama-sama semuanya berdoa Kepala. menutup acara ini. Silakan Ibu Femi. Ya. Bapa kami yang ada di surga, yang begitu murah hati kepada kami, dan juga yang begitu indah kasih-Mu kepada kami. Terima kasih kami sudah mendengar penjelasan sekolah sahabat. Juga biarlah Engkau bersihkan hati kami, supaya berkat-berkat yang Engkau akan berikan tidak terhalang.
Ampuni dosa kami sebelum kami memohon sesuatu. Ya Bapa, kami akan masuk ke hari Sabat-Mu yang suci. Biarlah Engkau berikan hati kami yang bersih dan kami dapat menikmati Sabat-Mu yang suci ini. Terima kasih atas pelajaran, terima kasih pada Pendeta Kuntara dan juga Peggy yang selalu bersedia melayani kami. Bapa, hamba minta mohon doa ini dengan nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Selamat Amin. hari Sabat. Terima kasih Bu Terima Evi, kasih, Kamu selamat Femi, sabat. Ya, terima kasih ya. Pendeta Kuntara, Masih dan terang. kepada semua kita boleh di unmute, bisa unmute ya. Oke, untuk saling mengucapkan selamat Sabat dan kita akan ketemu kembali nanti.